Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sinva Sang Sutra Teratai episode 1078. Kota gaib bukan nyata, tapi bisa tembus ke tempat mustika. Semua makhluk menyimpan mustika pada diri masing-masing. Sebersih pikiran gegabah membuat tersesat jalan. Buddha menerapkan ajaran sementara, memberikan perumpamaan kota gaib dan tempat mustika. Melihat tempat mustika dari jauh sepertinya sudah dekat. Kota ini bukan nyata, adalah jalan sementara. Bisa tembus ke tempat mustika untuk bersandar. Guna mengumpamakan ajaran tentang nirvana paling akhir. Berlandaskan pada metode terampil untuk langsung mencapai tempat mustika. Setelah membaca sutra yang begitu panjang, kita kira-kira sudah bisa memahami manusia. Makhluk hidup memiliki mustika. Sebersih pikiran gegabah, maka akan membuat tersesat jalan. Bukankah demikian halnya dengan kita manusia? Jelas-jelas Sang Buddha mengatakan kepada kita bahwa para makhluk memiliki sifat kebudahan. Para makhluk sudah dilengkapi sifat hakiki tatata. Sejak masa tanpa awal, sifat hakikat sejati ini sudah menjadi bagian dari kita. Tak peduli Anda mengalami berapa kali kelahiran dan kematian. Di 4 jenis kelahiran dan 5 alam kehidupan, semua dalam wujud yang berbeda. Selama Anda memiliki jiwa kehidupan, sifat hakiki tatata akan selalu menjadi bagian dari kita. Kita harus percaya bahwa sifat hakiki tatata adalah mustika yang dimiliki oleh kita. Jadi, semua makhluk menyimpan mustika pada diri masing-masing. Puncak burung nasar. Setiap orang memiliki stupa puncak burung nasar. Kita harus sungguh-sungguh melatih ke dalam stupa puncak burung nasar kita. Apakah kita harus pergi ke tempat yang jauh untuk mencari puncak burung nasar? Seperti ini selalu mengingatkan kita setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Bagaimana kita menemukannya? Untuk menemukan hakikat sejati, yaitu harus mengikuti jalan dan memahami di mana hakikat sejati tersimpan. Tetapi biasanya kita kurang bekerja keras, tidak memikirkan bagaimana menjalani jalan ini, bagaimana mencarinya. Hamparan tanah di pikiran kita. Kita tidak jelas letak dan geografisnya. Jalan tidak pandai ditempuh. Ketika kita tidak tahu berjalan kemana, sebersih pikiran gegabah membuat tersesat jalan. Ini karena kita belum bisa melihat dengan jelas peta pikiran kita. Peta pikiran kita belum berjalan dengan sungguh hati, selangkah demi selangkah, untuk menemukan sifat hakiki kita. Namun pikiran kita yang bergejolak ini, jika pikiran gegabah muncul, tentu akan mulai menyimpang dari jalan ini. Penyimpangan sehelai rambut bisa menyebabkan sesat ribuan mil, bahkan sedikit saja penyimpangan. Arah tujuan akan jauh berbeda. Disinilah kita dalam keseharian harus mawas diri kemana arah pikiran kita sedang fokus. Menyimpang sedikit saja akan jauh melenceng. Berpikir ingin kembali. Jalan yang ditempuh akan berbahaya dan sangat sulit. Ketika kita mendengarkan Dharma Buddha, Sang Buddha memberikan ajaran sementara. Dalam kitab sutra yang sedang kita lihat sekarang, kita dapat memahami dari awal bahwa Sang Buddha mengajarkan ajaran sementara. Karena kita para makhluk memiliki kapasitas yang tumpul dan terbatas, bukan hanya kapasitas kita yang tumpul. Ruang batin kita juga sangat sempit. Kapasitas yang tumpul dan terbatas ini tidak cocok untuk Dharma Agung ini. Jalan ini panjang dan tanggung jawabnya besar. Dharma Agung yang mencakup segalanya. Bukanlah jalan yang bisa dilalui orang biasa. Jadi, tidak punya pilihan selain memberi ajaran sementara. Dengan cara ini menggunakan perumpamaan untuk segalanya. Sekarang sudah dimulai. Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma sudah lebih dari 40 tahun. Saat ini, dalam masa kehidupannya, juga sudah hampir mendekati waktu memasuki nirvana. Masih tersisa 7 tahun untuk membabarkan Dharma Agung. Tetapi saat Dharma Agung ini akan diajarkan, itu tidaklah mudah. Masih harus melewati banyak rintangan.
Banyak rintangan dan cobaan di dunia. Satu sutra tidak dapat dibabarkan hanya dalam satu hari. Diperlukan waktu 7 tahun, hampir 8 tahun. Sutra teratai dari ajaran besar selesai dibabarkan. Oleh karena itu, proses ini, kapasitas para makhluk masih sangat jauh. Sang Buddha masih harus membimbing secara sabar dan sistematis, menggunakan masa lalu dan masa akan datang sebagai perumpamaan di masa sekarang. Oleh karena itu, masih memberikan ajaran sementara, bagaimana cara membimbing orang-orang untuk melewati jalan berbahaya. Jalan berbahaya itu adalah 5 alam kehidupan. Meninggalkan 5 alam kehidupan melewati 3 alam, semua orang mengetahui tentang 5 alam kehidupan. Jangan karena sebersih niat ketidaktahuan yang muncul, begitu sebersih niat ketidaktahuan muncul meskipun hanya muncul sesaat, sangat mudah jatuh kembali ke jalan berbahaya. Maka pada saat ini, sangat perlu untuk berhati-hati dan bersungguh hati, tidak berhenti waspada, harus mengingatkan orang-orang bahwa jalan ini sangat rawan, harus dilalui dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Semua orang merasa harus melampaui 5 alam kehidupan, melewati 3 alam, tetapi telah sampai di tingkat ini, masih harus melalui jalan bodhisattva yang luas dan lurus, sepertinya sangat jauh. Dilihat dari sini, kelihatan tiada ujung. Jalan panjang ini masih sangat jauh, maka saat ini hati semua orang sudah merasa lelah. Buddha menerapkan ajaran sementara, memberikan perumpamaan kota gaib dan tempat mustika, melihat tempat mustika. Ini adalah sangat-sangat jauh sekali. Namun di tengahnya ini ada guru pembimbing yang bijaksana berkata kepada mereka agar semua orang tenang. Lihat, kita sudah hampir melihat tempat barang berharga tersebut. Agar semua orang timbul kembali harapan. Selama masih ada terlihat oleh mata, kita akan bisa berjalan ke sana. Sebelumnya, mata tidak terlihat oleh mata karena terlalu jauh. Sekarang, tempat yang jauh di depan, ada kota di tempat tersebut. Sekali lagi semangat terbangkitkan. Melihat tempat mustika dari jauh sepertinya sudah dekat. Mata dapat melihat tempat tersebut, makanya kota ini bukan nyata. Sebenarnya kita ini tidak benar-benar nyata. Ini adalah ajaran sementara dari guru pembimbing, agar semua orang dapat menenangkan hati berkata, di depan ada sebuah kota dan tidak jauh lagi. Padahal sebenarnya dalam hati guru pembimbing ini adalah sebuah manifestasi, sebuah perumpamaan. Kota di depan adalah tidak nyata, adalah sebuah jalan sementara, dengan metode sementara, sebuah metode terampil untuk mendorong semua orang masih harus berjalan ke depan. Kamu tetap harus melewati jalan ini. Dari jauh sudah kelihatan. Padahal sebenarnya harus ada sebuah jalan yang aman. Barulah mampu mencapai kota dari barang berharga tersebut. Tapi selama semua orang tekun, lebih tekun, jika bisa seperti ini jalannya adalah jalan kebenaran mencapai kota mustika. Tetapi untuk berhenti, ini tujuannya adalah untuk membantu pikiran kita. Lebih meningkatkan ketekunan dan lebih giat bersemangat lagi. Jalan menuju ke depan. Ini adalah sebuah perumpamaan dan berbagai metode untuk mengajarkan dan membimbing. Membimbing orang-orang ini melewati 3 kelompok alam. Hampir telah melewati 5 alam kehidupan. 3 kelompok alam juga akan dilampaui. Tetapi untuk mencapai penghapusan semua ketidaktahuan dan delusi, 3 kelompok alam harus sepenuhnya dihapuskan. Meliputi alam nafsu, alam berwujud, alam tak berwujud, yaitu alam tak berwujud praktisi 2 kendaraan, Sravaka dan Prayeka Buddha, ingin melampaui alam tak berwujud. Itu lebih sulit, dikarenakan delusi dari ketidaktahuan ibarat debu pasir. Halus, sangat halus, kelihatannya sangat halus. Tapi tidak dapat dilenyapkan sepenuhnya. Ini seperti sebuah cermin. Sebenarnya yang menutupi cermin ini bukanlah suatu benda kasar yang menutupinya. Adalah suatu benda yang sangat kecil dan halus, yaitu debu pasir. Debu halus yang lebih kecil dari debu. Debu dari pasir yang begitu saja menutupi cermin ini. Bagaimana cara melenyapkan debu pasir ini supaya cermin ini seluruhnya menjadi bersih dan jernih?
maka harus kembali ke kebijaksanaan cermin besar yang agung, mencerminkan luar dengan sangat jelas. Agak sedikit susah, tapi tetap saja harus melewati jalan ini. Jika tidak melewati jalan ini, tidak dapat melenyapkan debu pasir ini dengan baik, maka kita tidak dapat mencapai kondisi kebudahan. Bahkan bodhisatwa pun masih ada sedikit delusi. Delusi yang halus bagaikan butiran pasir. Belum tuntas. Bodhisatwa yang belum mendapat tubuh dharma yang kita sebut bodhisatwa, yang sedang melatih diri di jalan bodhisatwa, masih saja berhenti sedemikian. Masih memiliki sedikit delusi butiran pasir. Seperti kita, setiap orang dapat disebut sebagai bodhisatwa, asalkan Anda bersungguh hati mempunyai niat untuk belajar Buddha. Anda dapat bersumbangsi tanpa pamrih di tengah orang banyak, disebut sebagai bodhisatwa. Walaupun tanpa pamrih, namun kadangkala akan timbul kerisauan batin juga. Inilah delusi butiran pasir. Anda tidak meminta balasan, jadi untuk apa Anda berhitungan? Walaupun kita tidak meminta balasan, meminta apa-apa sebagai balasan buat kita, namun hubungan antar sesama, suara dan air muka terhadap satu sama lain, dengan sendirinya akan membuat kita berhitungan. Inilah delusi butiran pasir. Hal-hal yang sangat kecil, mengapa niat pikiran harus muncul dalam batin? Sebersih niat dengan tindakan yang kecil sekalipun akan terjerumus lagi ke jalan sesat. Demikianlah jika delusi debu pasir belum terhapus sepenuhnya. Walaupun Anda telah melewati alam nafsu, tidak akan tergoda oleh benda materi dari luar. Namun kegelapan batin dari delusi debu pasir ini tetap saja menggerakkan niat pikiran kita untuk muncul. Sebersih niat yang menggerakkan tindakan kecil senantiasa terjadi. Ini karena belum bisa sepenuhnya terhapus. Harus bagaimana? Guru pembimbing seperti Buddha yang menghadapi semua makhluk, beliau jelas tahu bahwa setiap orang sudah tekun, Sravaka Prayeka Buddha, orang yang membangkitkan niat bodhisatwa. Semua tekun berusaha. Tetapi untuk mencapai tingkatan Buddha yang sesungguhnya masih ada jalan yang harus ditempuh. Oleh itu, guna mengumpamakan ajaran tentang nirvana paling akhir, beliau perlu menggunakan banyak cara, sehingga semua orang dapat memahami nirvana paling akhir yang sebenarnya adalah ajaran tentang Mahaparinirvana. Bahkan delusi sekecil butiran debu juga perlu dilenyapkan. Bagaimana melenyapkannya? Dengan cara yang sama melatih batin melalui masalah. Segala kondisi untuk melatih batin kita. Itulah mengapa kita perlu menempuh perjalanan yang begitu panjang. Terus-menerus mengingatkan dan memperingatkan bahwa jalan itu sulit dan berbahaya. Kehidupan menderita, sebersih niat kegelapan batin timbul akan mudah tersesat lagi. Maka menggunakan berbagai metode terampil untuk menuntun jalan kepada kita. Memberi perumpamaan secara detail. Dengan bersungguh hati secara perlahan, membawa kita ke tempat mustika, menggunakan berbagai metode, sungguh banyak hal di dunia. Maka itu di dalam sutra juga selalu menggunakan perumpamaan seperti Buddha di dalam kitab Jataka, Jataka Sutra. Di dunia binatang juga terdapat binatang bodhisatwa. Bukan hanya manusia yang memiliki sifat hakiki tatata. Faktanya, di dunia binatang juga demikian, juga memiliki sifat hakiki tatata, juga memiliki tingkatan bodhisatwa. Contohnya ada seekor kucing. Kucing ini sakit, dibawa orang ke klinik hewan untuk dirawat. Di klinik hewan tersebut, kucing hitam ini sudah sakit keras. Orang-orang dengan sabar mengobatinya. Diobati sampai kucing ini pulih kembali. Setelah pulih, kucing ini berubah. Jika kucing ini melihat hewan lainnya, baik itu kucing, anjing, ataupun hewan lain yang sakit, kucing ini akan menjaga dan merawatnya. Melihat kucing ini membuang kotoran, dia akan membantu membersihkannya. Jika hewan ini tidak sadar, dia akan menggoyang-goyangkan badannya, memijat seluruh badannya. Kadang-kadang akan menggunakan keempat kakinya. Kadang menggunakan dua kaki, demikian merawat yang lainnya. Merawat hewan lain yang sakit. Ini adalah hewan bodhisatwa. Orang-orang yang berada di klinik hewan tersebut
Melihat kucing ini, mereka berkata bahwa kucing ini adalah perawat di klinik tersebut. Mereka membuat kucing ini menjadi perawat, sehingga orang-orang sangat menyayangi kucing ini. Di klinik hewan, kucing ini adalah yang paling lincah, ringan hati, paling memahami penderitaan hewan lain, sehingga kucing ini sangat merawat yang lainnya. Ini adalah bodhisatwa di alam binatang. Kita juga melihat hewan pada dasarnya sangat ramah. Ada harimau. Seekor harimau yang mengandung, di tempat tersebut ada seekor rusa yang tersesat. Harimau ini menggigit rusa ini dengan mulutnya, membawanya ke jalan yang seharusnya dan meletakkannya di sana. Dia meletakkannya rusa tersebut dengan lembut. Di tempat itu juga tidak menggigitnya sampai terluka, juga bermain dengannya. Harimau dan rusa bermain bersama selama setengah jam. Setelah itu harimau melepaskan rusa ini pergi dengan selamat dari mulut harimau, bahkan diantar ke jalan yang benar, jalan di mana kelompok rusa berada. Binatang juga memiliki perasaan, mungkin harimau ini yang sudah mengandung sehingga insting keibuannya muncul. Melihat rusa yang kecil ini terpisah dari kelompoknya, dia menyelamatkannya, memandunya keluar dari jalan yang salah menuju yang benar, meletakkannya di tempat yang aman di dataran, bermain bersamanya di tempat tersebut. Bukankah ini adalah sifat kebudahan, sifat hakiki tatata? Binatang juga memiliki ini. Dalam kelompok binatang juga ada binatang bodhisatwa, yang menolong orang, menolong binatang lain. Tentu saja kita juga sering mendengar kisah tentang manusia, yang diselamatkan oleh kucing, anjing, ayam, dan bebek. Sudah pernah dibahasnya. Sifat hakiki hewan dan manusia adalah sama. Kita manusia memiliki sifat hakiki dari tatata. Hewan juga memiliki sifat hakiki yang sangat bajik, sehingga semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha, terlahir di 5 alam kelahiran, alam surga, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. 5 alam kelahiran ini, semuanya hanya berada pada sebersih niat yang tergerakkan. Demikianlah memasuki 5 alam kelahiran. Sekarang kita tahu. Setelah kita tahu, kita harus berwaspada dan harus mencegahnya. 5 alam kelahiran berada pada tingkatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, sebersih niat yang menyimpang, maka akan jauh dari yang benar, seperti memperbanyak noda batin dan mengakumulasikan karma buruk. Alam lainnya di masa mendatang, kita mungkin saja bisa terjerumus ke tempat itu. Makanya kita harus bersungguh hati, harus melewati jalan ini. Meskipun ini adalah jalan bahaya, namun membuat kita bisa melewatinya dengan aman. Meskipun tempat mustika berada di tempat yang jauh, lihatlah. Meskipun masih sangat jauh, kita juga harus yakin bahwa tempat yang sangat jauh itu adalah kondisi kebudahan. Berhubung kita yakin bahwa itu sangat dekat dengan kita. Setiap orang memiliki stupa di puncak burung nasar. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudahan. Mengapa kita tidak bisa menuju persamuan di puncak burung nasar? Demikian maju menuju ke kondisi kebudahan. Jadi kita harus yakin, dari awal sudah memiliki keyakinan. Dalam praktek pembinaan diri harus memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan sampai akhir, yaitu mencapai kondisi kebudahan. Dalam proses ini tidak boleh memiliki keraguan. Dengan adanya keraguan, maka akan membuat kita menjadi malas. Banyak hal yang sebenarnya kita tidak mampu memahaminya. Manusia tidak mampu memahami harimau. Sifat harimau sebenarnya bagaimana? Buddha dengan satu kata bisa menjelaskan ke kita. Harimau meskipun buas, namun harimau juga memiliki sifat kebudahan. Tapi ini yang sebenarnya adalah saat ini. Anjing dengan mulutnya menggigit satu bayi. Catatan pertama, gigit dan bawa sampai orang bisa menemukannya, menyelamatkannya. Dari sini, kita seharusnya memahami para makhluk memiliki sifat kebudahan. Hanya saja kita tidak mampu berada di lingkungan para makhluk untuk memahami para makhluk. Dalam pikirannya bagaimana? Kita hanya ada hubungan antar manusia. Sudah tidak mampu memahami dunia pemikiran manusia. Hanya memahami diri kita sendiri.
tapi tidak memahami orang lain. Sampai kita sendiri saat ini sedang belajar ajaran Buddha. Kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kejadian nyata, orang dan hewan yang nyata. Benar-benar ada dunia seperti ini. Kita tidak kuasa memahami secara keseluruhannya. Maka kita tidak mampu memahaminya. Sang Buddha menggunakan banyak metode supaya kita bisa memahaminya. Guru pembimbing kebijaksanaan kita mau membimbing kita menapaki jalan ini. Naskah sutra berikutnya mengatakan, setelah berpikir demikian melalui kekuatan dari metode terampil sepanjang 300 yojana, di tengah jalan berbahaya menjelmakan satu kota dan memberitahukan pada semua orang, engkau sekalian tidak usah takut. Jangan mundur dan kembali. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Karena orang-orang ini telah berkata pada sang guru, masih begitu jauh, kami sangat lelah, kami juga sangat takut. Kami sudah siap untuk berhenti di tempat ini. Kami tidak ingin maju lagi. Karena itu sang guru mulai memikirkan ini, dan sekali lagi menggunakan kekuatan dari metode terampilnya dan memberitahu semua orang. Sepanjang 300 yojana di tengah jalan berbahaya. Di jalan yang berbahaya ini kita sudah melewati 5 alam kelahiran. Sekarang kita melewati 300 yojana. Ini adalah perumpamaan atas 3 kelompok alam setelah melewati tempat ini adalah sebuah kota. Lihatlah, kita sudah melewati jalan yang begitu jauh. Sekarang mari kita menjalani sepotong jalan lagi. Di depan adalah sebuah kota, tempat di mana kita bisa beristirahat. Jangan takut, jangan mundur begitu saja. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan, sekarang boleh berhenti di kota besar ini dan berbuat sesuai keinginanmu. Sekiranya masuk ke kota ini, engkau akan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Sekiranya engkau ingin maju lagi menuju tempat mustika, juga bisa mencapainya. Kota. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini maksudnya, lihatlah kita sudah melihat kota besar itu. Di kejauhan ada sebuah kota di sana. Mari ketika kita tiba di sana, kita akan bisa beristirahat. Jangan khawatir tentang apapun sampai setelah kita beristirahat. Mari terus maju lagi. Kalau kita bisa memasuki kota ini, kamu semestinya tahu bahwa di dalam kota ini dapat memberikan kehidupan yang damai kepada kita. Sebenarnya kota ini di masa lampau adalah sebuah tempat mustika. Tempat mustika sudah sangat dekat. Kalau kamu ingin melangkah maju lagi, kamu akan bisa lebih maju lagi. Ini adalah guru yang cerdas, guru yang bijaksana, dengan perlahan-lahan menuntun kita, mendekati kota gaib. Mari, kita melangkah maju. Kamu sudah berjalan sedemikian jauh. Kalau kamu berbalik arah, akan lebih jauh lagi. Akan lebih dekat kalau kamu berjalan maju, terutama karena kota besar itu akan membuat kita aman dan damai. Lebih baik melangkah maju. Sekarang boleh berhenti di kota besar ini. Hanya boleh berhenti untuk beristirahat. Artinya beristirahat sejenak. Sekarang pada kota besar dari nirvana yang kosong dan hening, mereka boleh berhenti untuk beristirahat dengan tenang hati. Menasehati mereka agar maju ke depan dan masuk ke dalam kota. Sekarang boleh berhenti di kota besar ini. Di tempat itulah kita boleh beristirahat. Hanya boleh berhenti untuk beristirahat. Artinya adalah, tempat itu kita boleh beristirahat. Beristirahat sejenak yaitu di kota besar itu. Jadi beliau juga tidak membohongi mereka. Di kota besar itu hanya boleh berhenti sebentar. Berhentilah sejenak baru bicara. Dan baik-baik pikirkan lagi. Sekarang pada kota besar dari nirvana yang kosong dan hening, kota besar dari nirvana yang kosong untuk beristirahat dengan tenang hati. Kota besar dari nirvana yang kosong dan hening ini adalah ajaran Prasna. Prasna membahas tentang kekosongan, memahami urusan manusia, mengetahui bahwa segalanya adalah kosong. Jangan melekat, baru tidak akan terjatuh ke dalam 3 alam sengsara lagi, atau di 5 alam kehidupan dari 4 jenis kelahiran. Oleh karena itu, segala sesuatu adalah kosong. Maka kota besar dari nirvana yang kosong dan hening, di tempat itu kita dapat beristirahat sebentar, sedikit memahaminya.
Mereka boleh berhenti untuk beristirahat dengan tenang hati. Terlebih dahulu membicarakan tentang kekosongan, agar mereka boleh berhenti untuk beristirahat dengan tenang. Segalanya adalah kosong, tidak perlu khawatir. Dengan adanya bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan, semuanya boleh beristirahat sejenak. Ini adalah menasehati mereka agar maju ke depan. Ini membiarkan saya beristirahat sebentar, kemudian maju ke depan. Berbuat sesuai keinginanmu. Jika sudah sampai di sini, kemudian pikirkan kembali sesuai dengan keinginanmu, apakah mau berhenti, atau mau kembali, atau mau maju ke depan. Cari tempat istirahat terlebih dahulu. Kota ini adalah tempatnya. Tempat peristirahatan kita. Sampai di tempat tersebut, berbuat sesuai keinginanmu. Semua orang coba pikirkan kembali. Berbuat sesuai keinginanmu, sesuai dengan keinginan dari mereka yang berkapasitas rendah. Terlebih dahulu membuat mereka tahu akan kebenaran tentang penderitaan dan menghapus sebab penderitaan. Mendambakan jalan menuju lenyapnya penderitaan, memupuk benih sebab dan memperoleh buah akibat. Inilah berbuat sesuai keinginanmu, sesuai dengan keinginan dari mereka yang berkapasitas rendah. Ini juga dapat disesuaikan dengan kapasitas rendah. Kapasitas rendah membuatnya berhenti sampai di sini. Terlebih dahulu membuat mereka tahu akan kebenaran tentang penderitaan dan menghapus sebab penderitaan. Sebelumnya Sang Buddha mulai berkata kepada kita, penderitaan dan sebab penderitaan. Penderitaan adalah datang dari sebab penderitaan. Supaya semua orang tahu penderitaan semacam ini, kita jangan lagi datang ke 5 alam kehidupan. Karena jalan ini telah dilalui, jangan kembali lagi. Karena penderitaan dan sebab penderitaan. Tidak ada habisnya, menginspirasi semua orang untuk memupuk benih sebab dan melenyapkan penderitaan. Untuk dapat mengagumi alam kehidupan ini harus melatih diri dengan cepat. Ingin melatih diri yaitu ingin melenyapkan sebab penderitaan. Segala penderitaan datang dari berbagai sebab penderitaan. Mengumpulkan berbagai sebab akibat, segala karma sebab akibat yang diciptakan terakumulasi seperti itu. Membuat semua orang memahami untuk bergegas dari alam kehidupan ini melatih diri, memahami bahwa semua ini berasal dari akumulasi. Oleh karena itu, memupuk benih sebab dan memperoleh buah akibat, semua orang mulai mengagumi ajaran Buddha. Bergegas melatih diri, melatih benih sebab, benih kebaikan. Memperoleh buah akibat yang baik, maka itu disebut berbuat sesuai keinginanmu. Jalan yang kita lalui, pelatihan yang sudah dilatih, semuanya berhenti sejenak. Dan coba pertimbangkan lagi, apakah Anda ingin kembali lagi atau sudah menghilangkan kerisauan? Memahami prinsip kebenaran, apa Anda ingin kembali lagi ke kehidupan yang membingungkan seperti ini? Menembus adalah menembus dengan usaha sendiri. Ingin dapat menembusnya, harus menembus dengan usaha sendiri. Menembus adalah menembus dengan usaha sendiri, berbuat dengan leluasa dan tanpa rintangan. Berbuat sesuai keinginanmu. Guru pembimbing membawa kami seperti ini. Membawa kami sampai tingkat tersebut. Apakah Anda tidak mau berjalan ke belakang? Perjalanan batin kita harus bisa melewati, sehingga leluasa dan tanpa rintangan. Jika perjalanan batin kita bisa lewat, dengan sendirinya akan leluasa dan tanpa rintangan. Asal Anda bisa melewati perjalanan ini, Anda akan bisa leluasa, sehingga berbuat sesuai keinginanmu. Sekiranya masuk ke kota ini, engkau akan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Asal bisa melangkah maju sampai di tempat istirahat, kita akan tenang. Sudah aman. Mulai berpikir lagi, dengan perlahan-lahan tenangkan mereka. Perlahan-lahan membawa, sekiranya masuk ke kota ini, engkau akan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Sekiranya masuk ke kota cahaya tenang abadi ini akan bahagia di hati karena memperoleh buah kecil. Terbebas dari samsara fragmentaris dinamakan keamanan dan kedamaian. Sekiranya masuk ke kota cahaya tenang abadi ini akan bahagia di hati karena memperoleh buah kecil. Bawa dia masuk terlebih dahulu hingga batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan suara hati, bukannya ini yang dikatakan,
Ini adalah kondisi kebijaksanaan. Batin tanpa rintangan memasuki kota cahaya tenang abadi ini. Melenyapkan kerisauan, masuk ke kota cahaya tenang abadi, memperoleh buah kecil dengan sendiri. Sendiri tidak memiliki kerisauan. Batin tanpa rintangan sehingga memperoleh buah kecil, memperoleh kedamaian. Batin sangat damai, terbebas dari samsara fragmentaris, dinamakan keamanan dan kedamaian. Buah kecil sampai sedemikian, terpisah dari hidup dan mati. Keamanan, kedamaian, dan kebahagiaan adalah ketenangan dan kekekalan menakjubkan. Urusan dunia reda selamanya adalah kemelekatan batin telah lenyap. Memperoleh kebahagiaan, keamanan, dan kedamaian selamanya. Dengan sendirinya Arhat, Sravaka, dan Prayeka Buddha, mereka sudah mencapai tahapan demikian. Tahapan yang hening dan kekekalan yang menakjubkan. Mereka merasa batin saya sekarang sudah benar-benar sangat hening. Tidak terganggu oleh kondisi luar. Urusan duniawi tidak ada kaitan lagi dengan saya. Saya tidak ingin lagi memaksakan jalinan jodoh. Mereka berpikir telah mencapai kebahagiaan yang pamungkas. Ini adalah kendaraan kecil. Mereka berpikir ini adalah kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan. Ini adalah di sebuah kota gaib. Mereka merasa ini adalah keamanan dan kebahagiaan, sehingga sekiranya engkau ingin maju lagi menuju tempat mustika, juga bisa mencapainya. Sekiranya bisa maju lagi hingga mencapai tempat mustika dari cahaya tenang abadi Tathagata. Sekiranya bisa masuk ke kota demikian, maka akan melihat jalan dan memperoleh prinsip kebenaran. Anda berjalan sampai di sini. Anda sudah menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Anda berpikir sampai di sini sudah cukup. Inilah sebuah kota gaib. Apakah benar Anda cukup sampai di sini saja? Karena di depan dari kota gaib masih ada tempat barang berharga. Jika berpikir ingin ke sana, maka akan berjalan ke depan. Sehingga sekiranya bisa maju lagi hingga mencapai tempat mustika dari cahaya tenang abadi Tathagata. Jika benar bisa di tempat ini, membangkitkan tekad lagi dan dengan kekuatan lagi, demikian akan berjalan lurus ke tempat Tathagata, tempat cahaya abadi, bukan di tengah perjalanan. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan ini belumlah pamungkas. Masih ada kegelapan batin bagaikan butiran debu. Ini bukanlah tujuan melatih diri. Tujuan melatih diri harusnya masih harus berjalan ke depan. Sehingga sekiranya bisa masuk ke kota demikian, seperti ini barulah dapat melihat jalan dan memperoleh prinsip kebenaran. Jika mampu sampai tempat barang berharga tersebut, barulah benar-benar mendapatkan kebenaran sejati, sehingga karena telah berhenti dengan aman dan damai, juga berbuat sesuai keinginan. Sesampainya di kota gaib, tempat di depan tersebut bisa untuk berhenti dan beristirahat, tempat untuk berhenti sejenak. Berikutnya akan bisa berpikir, barulah kemudian berpikir lagi langkah selanjutnya. Karena telah berhenti dengan aman dan damai juga berbuat sesuai keinginan, untuk sementara dapat menghibur batin daripada para praktisi kendaraan kecil. Kemudian mengatakan, kalau maju lagi ke tempat mustika juga bisa mencapainya. Ini untuk membangkitkan tekad luhur. Inilah tingginya kebijaksanaan dari guru pembimbing. Menghibur batin. Sementara menghibur batin, para praktisi kendaraan kecil, kota gaib adalah tempat sementara untuk menghibur batin praktisi kendaraan kecil. Demikian berjalan setengah. Ada sebuah tempat untuk istirahat. Kemudian mengatakan kalau maju lagi ke tempat mustika, jika ingin melangkah maju lagi, juga akan sampai pada tempat mustika, berhenti sejenak dan maju lagi, juga bisa mencapainya. Sangat bersukacita, bahagia, dapat membangkitkan tekad luhur. Setelah beristirahat di tempat ini ada tenaga. Di depan ada tempat mustika. Saya seharusnya maju lagi. Demikian membangkitkan tekad luhur. Inilah kebijaksanaan guru pembimbing. Guru pembimbing menggunakan kebijaksanaan demikian supaya semua orang beristirahat dan mulai melangkah maju.
Begitu membuat masuk ke kota, kemudian mengatakan boleh maju lagi. Setelah memasuki kota, meminta semua orang boleh maju lagi. Begitu membuat masuk ke kota, kemudian mengatakan boleh maju lagi sebelum membuka ajaran sementara, tidak boleh mengungkapkan perkataan ini secara jelas. Sekarang putaran ketiga akan berakhir. Pembukaan dan pengungkapan telah selesai, makanya boleh disampaikan sebelum membuka ajaran sementara. Ini adalah sebelum membuka ajaran sementara, yaitu di kota gaib, telah membuat Sravaka Prayeka Buddha kapasitas dan sifat mencapai tingkatan ini, yaitu telah melenyapkan pandangan dan pemikiran noda batin. Duluan memberikan mereka 4 buah pencapaian, telah memahami prinsip kebenaran dari kekosongan. Bait ini juga adalah kota gaib. Tidak boleh mengungkapkan perkataan ini secara jelas. Tidak boleh mengatakan ini tapi sudah jelas. Sehingga sekarang putaran ketiga akan berakhir. Pembukaan dan pengungkapan telah selesai. Makanya boleh disampaikan pada masa lampau. Pada masa lampau kapasitas semua orang masih belum matang, sehingga masih belum boleh membabarkan ajaran sejati. Karena semua orang berada di jalan ini, masih ada banyak pertanyaan. Masih banyak yang belum dipahami. Masih jauh dari ajaran kendaraan besar. Kapasitas untuk mengemban tanggung jawab masih belum cukup, sehingga dulu masih belum membuka ajaran sementara. Masih juga menggunakan kendaraan kecil, setahap demi setahap membimbing, supaya semua orang dengan waspada terbebas dari 5 alam kehidupan, memahami, supaya semua orang memahami 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Hanya pada 4 kebenaran mulia dan 12 nidana, fenomena demikian terus mengingatkan, terus menyampaikan mulia sampai pada tingkatan prasna. Membuat semua orang memahami. Segala analisa fenomena pada dasarnya adalah kosong. Pada kekosongan terkandung prinsip kebenaran seperti manusia terlahir ke dunia dengan kebingungan. Saya sebelum datang ada di mana? Inilah kekosongan. Bagaimana dengan saya setelah datang? Berada pada sebuah keluarga. Keluarga ini, orang tua dan saya memiliki jalinan jodoh apa? Mengapa saya tidak terlahir di tempat lain? Mengapa terlahir di sini? Di tempat ini sebenarnya sukacita atau bahagia, atau menderita, atau kehidupan lainnya. Semua ini kita tidak mengetahui. Tumbuh berkembang di dunia, memasuki masa remaja, pemuda, parubaya, masa tua. Wujud kita telah berubah. Kita dapat melihat prosesnya, tetapi kita tidak merasakannya. Kapan membuat kita menua, kita sendiri tidak merasakan. Proses kehidupan ada prinsipnya. Ini yang dinamakan aspek tubuh fisiologi. Aspek tubuh pada kehidupan kita. Bagaimana rupa aspek tubuh? Kita tidak dapat melihatnya. Prinsip kebenaran yang tidak terlihat. Fenomena yang terus membuat kita terlihat, yang mengganggu kita, menyiksa kita. Aspek tubuh yang tak terlihat. Aspek materi yang tak terlihat. Sangat banyak. Saling berkaitan dengan aspek batin psikologi kita. Prinsip kebenaran ini tak terlihat. Tetapi kita malah terikat oleh fenomena di luar. Inilah yang ingin Buddha sampaikan kepada kita. Mengikat kita, menimbulkan batin kita penuh kegelapan batin, kerisauan, menciptakan perhitungan, menciptakan banyak karma buruk, sehingga kita para makhluk, saudara sekalian, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tatata. Prinsip kebenaran kita pada dasarnya ada. Segala prinsip kebenaran, baik itu aspek materi, aspek tubuh, aspek batin, semuanya saling berkaitan. Sifat hakiki tatata, kita memahami dengan tuntas. Kita semua memiliki, yaitu benda yang berada di luar ini. Setelah dia menyatu, memisahkan kita, membuat kita sendiri juga tidak mengetahui, aspek tubuh sendiri berubah juga tidak tahu. Ketidakkekalan dari aspek batin kita sendiri juga tidak tahu. Sehingga ini semua adalah sesat. Sebersih niat pikiran berubah, maka akan tersesat.
Ini yang ingin Buddha sampaikan kepada kita. Melatih diri harus sabar, harus terlebih dahulu muncul keyakinan. Terlebih dahulu yakin kita setiap orang memiliki sifat Buddha. Meyakini semua kegelapan batin menutupi batin kita. Meyakini kita harus mengesampingkan dan membuang kegelapan batin. Meyakini kita dapat mencapai tingkatan yang setara dengan Buddha. Kita mulai dari titik awal sampai proses, sampai pada akhirnya kembali pada sifat hakiki tata kita. Kita harus memahami dengan mendalam. Alam hewan juga demikian, apalagi kita manusia. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati memahami. Ini baru dapat mencapai tingkatan yang setara dengan Buddha. Senantiasa harus lebih bersungguh hati.